Kadang, orang yang paling kita percaya, justru yang paling tega menghancurkan kita. Aku mencintainya sepenuh hati. Aku memberi segalanya, waktu, tenaga, bahkan hartaku. Tapi siapa sangka, suamiku sendiri yang justru menikamku dari belakang. Saat aku tahu ia berselingkuh, aku pikir penderitaanku sudah mencapai puncak. Namun ternyata, ia belum puas melukaiku. Ia malah menggugat hartaku, 200 juta rupiah yang aku hasilkan dari keringatku sendiri. Tapi ia lupa, aku bukan lagi istri yang bisa ia kendalikan dengan air mata atau janji palsu. Aku bukan korban, aku adalah badai yang akan membalas dengan elegan. Jika dia berani menggugatku 200 juta, maka aku akan menuntutnya 2 miliar, dan membuatnya tak mendapatkan sepeser pun saat kami bercerai. Inilah kisah tentang pengkhianatan yang dibayar lunas dengan keadilan. Kisah seorang wanita yang membuktikan bahwa ketika cinta berubah jadi luka, keteguhan hati bisa menjadi senjata paling mematikan. Selamat datang di Gemitelling, tempat di mana kisah nyata, luka, dan kekuatan perempuan menjadi satu dalam cerita penuh emosi. Mari kita mulai. Aku masih ingat jelas, hari pertama aku mengenal Dimas. Ia datang ke butikku dengan wajah ramah dan tutur kata lembut. Ia membantu tanpa diminta, memujiku tanpa berlebihan. Ada sesuatu darinya yang membuatku merasa aman, sesuatu yang selama ini aku cari. Dari situlah semua bermula, kisah cinta yang terasa begitu manis, seolah Tuhan sendiri yang mempertemukan kami. Dimas bukan pria kaya, tapi ia penuh perhatian. Ia selalu menjemputku sepulang kerja, membawa bunga kecil, dan menatapku seolah akulah satu-satunya wanita di dunia. Aku yang dulu begitu berhati-hati, akhirnya menyerah pada hatiku sendiri. Aku percaya, mungkin inilah cinta sejati yang selama ini aku nanti. Tak butuh waktu lama, kami menikah, sederhana tapi penuh cinta. Aku yakin, kami akan bahagia. Namun, seiring waktu berjalan, Dimas berubah. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur, ponselnya selalu ia bawa ke kamar mandi, dan setiap kali aku bertanya, ia menjawab dengan senyum yang mematikan rasa curigaku. Awalnya aku mencoba mengerti, berpikir mungkin aku terlalu sensitif. Tapi batin seorang istri, selalu tahu ketika ada yang tidak beres. Perlahan, jarak itu terasa semakin nyata. Dimas tak lagi menatapku seperti dulu, tak lagi memelukku sebelum tidur, bahkan sarapan pun kini dilalui dengan keheningan. Aku masih berusaha mempertahankan, menyiapkan makanannya, mencuci pakaiannya, dan menutup mata terhadap tanda-tanda yang kian jelas. Tapi entah kenapa, hatiku berkata, badai besar sedang menunggu di depan. Dan benar saja, badai itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, ketika Dimas tertidur dengan ponsel di tangannya, aku melihat notifikasi yang membuat nafasku terhenti. Sebuah pesan singkat dari seseorang bernama Sayangku. Saat aku membuka pesan itu, dunia yang dulu penuh cinta berubah menjadi puing-puing kehancuran. Foto-foto mesra mereka, tawa, pelukan, dan kata-kata manis yang seharusnya hanya untukku. Di saat itulah aku sadar, rumah tangga yang kubangun dengan cinta ternyata hanyalah sandiwara. Malam itu, tanganku gemetar saat menggenggam ponsel Dimas. Mataku terasa panas, tapi tak ada air mata yang keluar. Aku menatap layar yang menampilkan wajah mereka berdua, tersenyum bahagia, seolah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Setiap kata manis yang ia kirimkan pada wanita itu, terasa seperti belati yang menembus dadaku perlahan-lahan. Aku rindu kamu, sayang, doain aku cepat cerai biar bisa nikah sama kamu. Itu yang ia tulis. Lidahku keluh, hatiku pecah, tapi tubuhku diam, beku. Aku tak ingin membangunkannya. Aku hanya berdiri di samping tempat tidur, menatap wajahnya yang tertidur tenang, sementara hatiku berperang antara cinta dan kebencian. Sepanjang malam aku tak tidur. Aku duduk di ruang tamu, hanya menatap gelap, memikirkan betapa mudahnya seseorang yang dulu berjanji setia bisa berubah jadi pengkhianat. Tapi di tengah rasa sakit itu,
sesuatu dalam diriku berkata, "Jangan menangis, Rani. Jangan beri dia kepuasan untuk melihatmu hancur." Keesokan paginya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menatapnya tanpa senyum, tanpa kata. Ia berlagak seperti suami baik-baik, mencium keningku sebelum berangkat, seolah tak ada dosa yang ia sembunyikan. Tapi kali ini aku tidak lagi buta. Aku sudah tahu kebenarannya, dan aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Hari itu, aku membuat satu keputusan besar. Aku tak akan marah secara membabi buta. Aku akan diam, tapi bukan karena menyerah. Aku akan mencari bukti. Bukti yang akan menjatuhkan semua topengnya satu persatu. Sejak malam itu, aku berhenti jadi istri yang polos. Aku tak lagi menangis diam-diam di kamar mandi atau menatapnya dengan harapan ia berubah. Aku mulai belajar mengamati. Setiap langkah, setiap telepon, setiap kebohongan kecil yang keluar dari mulutnya, semuanya kupelajari dengan hati dingin. Aku tahu, untuk melawan kebohongan, aku butuh bukti. Jadi aku menyewa seorang detektif swasta yang dikenal pandai bekerja tanpa meninggalkan jejak. Aku memberinya satu tugas, cari tahu semua tentang Dimas, kemana dia pergi, dengan siapa dia bertemu, dan bagaimana ia menghabiskan uangku. Aku tak peduli berapa biayanya. Aku hanya ingin kebenaran. Hari-hari berikutnya, aku menjalani peran sebagai istri seolah tanpa curiga. Aku tetap tersenyum, tetap melayaninya seperti biasa, bahkan masih menyiapkan bekalnya setiap pagi. Dimas mungkin berpikir aku sudah lupa, atau terlalu lemah untuk melawan. Padahal, di balik senyum tenangku, badai sudah mulai berputar. 2 minggu kemudian, semua bukti yang kutunggu datang dalam sebuah map coklat tebal. Foto-foto Dimas bersama wanita itu, rekaman suara mereka di hotel, bukti transfer uang dari rekeningku ke rekening selingkuhannya, semuanya ada di sana. Aku menatap tumpukan kertas itu dengan tangan bergetar, bukan karena sedih, tapi karena marah yang tertahan terlalu lama. Malam itu, aku duduk di ruang kerja sendirian, menatap foto suamiku dan wanita itu tersenyum di lobi hotel. Aku tidak lagi menangis. Aku hanya berbisik pelan. "Baiklah, Dimas, kalau kau pikir aku akan diam, maka kau salah besar. Aku akan biarkan kau membuka langkah pertama. Dan ketika waktunya tiba, aku yang akan menutup semua permainan ini. Kupikir setelah semua yang kulakukan, badai itu akan segera berlalu. Kupikir aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan diri. Tapi ternyata, Dimas punya rencana yang lebih kejam. Ia tidak hanya mengkhianati cintaku. Ia juga berniat mencuri hasil kerja keras yang kubangun dengan keringatku sendiri." Hari itu, sebuah surat panggilan datang dari pengadilan. Tanganku nyaris tak percaya membaca isinya. Dimas menggugatku. Ia menuntut pembagian harta Gonogini, mengklaim bahwa sebagian besar modal butikku berasal darinya, dan ia berhak atas 200 juta rupiah. Lucu, ironis. Pria yang bahkan tak punya pekerjaan tetap kini menuntut hasil jerih payahku. Aku membaca surat itu berkali-kali, memastikan ini bukan lelucon kejam. Tapi stempel resmi dan tanda tangan pengacara Dimas tak bisa dibantah. Ia benar-benar serius. Dan entah apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatannya, atau kenyataan bahwa ia pikir aku cukup bodoh untuk menyerah begitu saja. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu remang, suara jam berdetak pelan, dan di tanganku, surat gugatan yang membuat darahku mendidih. "Baiklah," kataku lirih. "Kalau dia ingin bermain kotor, maka aku akan bermain dengan cara yang lebih bersih, tapi jauh lebih mematikan." Aku menutup surat itu dengan senyum tipis. Dimas mungkin berpikir ia sedang menang. Padahal, baru saja ia memulai perang yang akan menghancurkannya sendiri. Hari itu, pengadilan penuh sesak. Aku duduk tenang di kursi tergugat, mengenakan blazer hitam dan tatapan tanpa ekspresi. Di seberangku, Dimas menatap dengan wajah percaya diri, seolah yakin kemenangan sudah di tangannya. Ia datang bersama pengacaranya, membawa setumpuk berkas,
seolah bisa menekanku dengan hukum. Tapi yang ia tidak tahu, permainan ini sudah kubalik sejak awal. Ketika hakim membuka sidang, Dimas mulai bicara lantang. Ia menuduhku tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, menelantarkannya, dan menyembunyikan uang dari hasil usaha bersama. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti racun yang ia racik sendiri. Aku hanya menatapnya, tersenyum kecil. Karena aku tahu, waktuku untuk berbicara akan datang, dan saat itu tiba, tak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Ketika giliranku tiba, aku berdiri. Dengan suara tenang, aku menyerahkan map tebal berisi bukti-bukti, foto, rekaman, bukti transfer, hingga laporan keuangan lengkap. Hakim menatap serius, sementara wajah Dimas mulai kehilangan warnanya. Aku menatapnya lurus dan berkata, "Yang mulia, suami saya bukan hanya berselingkuh. Ia juga menggunakan uang pribadi saya untuk membiayai hubungan gelapnya. Dan kini, ia datang menuntut hak atas uang yang bahkan bukan miliknya." Ruang sidang mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Dimas. Ia mencoba menyangkal, tapi bukti-bukti yang kubawa terlalu jelas untuk dibantah. Foto-foto dari detektif, rekaman suara, hingga bukti transaksi bank, semuanya membuat kebohongannya hancur di hadapan semua orang. Dimas akhirnya terdiam, menunduk, kehilangan kata-kata. Dan di saat itulah aku tahu, inilah saatnya aku membalik keadaan sepenuhnya. Aku tak hanya ingin menang, aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang dulu ia lakukan padaku. Dan langkah pertama dari pembalasanku, baru saja dimulai di ruang sidang itu. Hari itu ruang sidang dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penasaran. Setelah bukti-bukti kubuka, hakim memutuskan untuk memanggil satu saksi tambahan, seseorang yang ternyata menjadi kunci dari seluruh kebohongan Dimas. Ketika pintu ruang sidang terbuka, langkah kaki seorang wanita muda terdengar. Aku menoleh, dan dadaku bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang begitu dalam. Dia adalah Nadia, perempuan yang selama ini bekerja di butikku. Yang dulu kupanggil adik, yang sering kuberi makan saat lembur, yang kupercaya menjaga toko ketika aku sibuk dengan urusan rumah. Dan kini, dia berdiri di depan mataku, sebagai selingkuhan suamiku sendiri. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Karena kali ini, aku tak akan menunjukkan kelemahan di depan mereka. Ketika hakim menanyakan hubungan mereka, Nadia menunduk, tubuhnya gemetar. Suara lirihnya terdengar jelas di seluruh ruangan. Dimas bilang, dia akan menikahiku setelah bercerai. Dia bilang, semua uang dari butiknya itu akan jadi milik kami berdua. Aku menatapnya tanpa ekspresi, sementara Dimas berusaha menyangkal, tapi Nadia sudah tak bisa lagi melindunginya. Semua kebohongan yang mereka bangun, kini runtuh di depan mata semua orang. Aku masih ingat, dulu aku sering menasihati Nadia untuk berhati-hati memilih cinta. Aku tak tahu nasihat itu justru akan kembali menghantamku sendiri. Tapi anehnya, di tengah semua kebencian itu, aku tak merasa ingin balas dendam pada Nadia. Yang ingin kubalas hanyalah satu orang, Dimas, pria yang dengan sadar menghancurkan dua kehidupan demi keserakahannya sendiri. Ketika sidang hari itu selesai, Dimas berjalan keluar dengan wajah pucat. Sementara aku, melangkah tenang di belakangnya. Tidak dengan kebanggaan, tapi dengan keyakinan, permainan ini sudah hampir berakhir. Dan kali ini, bukan aku yang akan kalah. Setelah sidang hari itu, segalanya mulai bergulir semakin cepat. Satu demi satu kebohongan Dimas terbongkar, bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi juga tentang uang, kepercayaan, dan semua hal yang dulu kuberikan tanpa ragu. Detektifku menyerahkan bukti tambahan yang bahkan tak pernah kuduga sebelumnya. Dan dari situlah aku tahu, ternyata selama ini aku hidup bersama seseorang yang tak hanya berkhianat, tapi juga berbohong untuk setiap nafas yang ia ambil. Dimas memalsukan tanda tanganku di beberapa dokumen kerja sama butik. Ia mengambil uang dari kas usaha dengan alasan pembelian bahan, padahal uang itu dikirim ke rekening Nadia.
Bahkan mobil yang kubelikan untuk keperluan bisnis, ternyata telah ia gadaikan diam-diam. Aku menatap semua data itu dengan perasaan campur aduk, antara muak dan tidak percaya, bagaimana seseorang bisa serendah itu terhadap orang yang mencintainya tulus. Di ruang sidang berikutnya, aku menyerahkan semua bukti tambahan itu kepada hakim. Pengacara Dimas berusaha keras mencari celah, tapi semuanya sia-sia. Rekaman suara, laporan bank, hingga saksi dari pihak suplier, semua menunjukkan hal yang sama. Dimas telah memanfaatkan namaku, hartaku, dan kepercayaanku untuk kepentingannya sendiri. Dan kini, semua kebusukan itu disiarkan terang-terangan di ruang sidang yang penuh wartawan. Dimas hanya bisa menunduk. Setiap kali hakim membaca bukti baru, tubuhnya terlihat semakin lemas. Wajahnya pucat, keringat menetes dari pelipisnya, dan tatapan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi cibiran. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang menekan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tak berdaya, sama seperti dulu saat aku menangis dalam diam karena kebohongannya. Dan di saat itulah aku sadar, karma memang tak perlu buru-buru datang. Ia akan tiba dengan sendirinya, di waktu yang paling tepat ketika seseorang sedang merasa paling berkuasa. Kini, semua topeng Dimas telah jatuh. Dan aku baru akan memulai bab terakhir dari pembalasanku. Kabar tentang sidang kami mulai tersebar luas. Awalnya hanya dari bisik-bisik kecil di kalangan pengusaha lokal, tapi tak butuh waktu lama sebelum berita itu muncul di berbagai portal media. Judulnya singkat, tapi menamparkan keras. Suami selingkuh dan gelapkan uang istri, kini digugat balik 2 miliar rupiah. Nama Dimas mendadak jadi bahan pembicaraan. Pria yang dulu dieluk-elukan sebagai pengusaha muda sukses, kini jadi bahan ejekan di mana-mana. Aku melihat semuanya dari layar ponsel. Berita, komentar, hujatan, semua berseliweran. Tapi entah kenapa, aku tak merasa puas. Mungkin karena balas dendam sejati bukan tentang membuat orang lain jatuh, tapi tentang membuat dirimu sendiri berdiri tanpa rasa takut lagi. Dan itulah yang sedang kulakukan. Aku berdiri, bukan di atas puing-puing pernikahan yang hancur, tapi di atas harga diriku yang selama ini sempat ia injak-injak. Dimas kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Rekan bisnisnya menarik diri, kontrak kerjanya dibatalkan. Bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh setelah tahu kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Sementara Nadia, wanita yang dulu ia banggakan, menghilang tanpa jejak. Ia ditinggalkan sendirian, dengan reputasi yang hancur dan rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan dimanapun. Aku memilih diam. Tidak ada postingan sindiran, tidak ada tangisan di depan publik. Aku hanya terus bekerja, membesarkan usahaku, membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa perlu nama suami di belakangku. Dan perlahan, orang-orang mulai melihatku bukan lagi sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita yang menang dengan cara paling elegan. Namun, meski semuanya tampak baik-baik saja, di dalam hatiku masih ada perasaan yang menggantung. Satu pertanyaan yang selalu muncul setiap kali malam datang dan aku sendirian di kamar. Kenapa orang yang dulu kucintai tega sejauh itu? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Tapi aku tahu, aku tak lagi butuh jawabannya. Yang terpenting sekarang, aku sudah bebas. Hari itu ruang sidang terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya, hanya keheningan yang menunggu keputusan akhir. Aku duduk tenang, menatap lurus ke depan, sementara Dimas tampak gelisah di kursinya. Ia tak lagi berbicara lantang seperti dulu, tak lagi menatapku dengan pandangan merendahkan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua permainan yang ia ciptakan telah berbalik arah. Hakim mulai membacakan putusan. Suaranya tegas dan jelas, menembus seluruh ruang sidang yang sunyi. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian, pengadilan menyatakan tergugat bersalah atas tindakan penggelapan dan pencemaran nama baik. Dengan ini, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah kepada penggugat, Rani Prameswari.
Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, tapi aku hanya menunduk pelan. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya keadilan benar-benar berpihak padaku. Dimas menatapku dengan mata memohon. Setelah sidang usai, ia menghampiriku di luar ruangan. Suaranya lirih, bergetar, jauh berbeda dari pria arogan yang dulu kucintai. Rani, aku minta maaf. Aku khilaf. Aku cuma ingin kita bicara baik-baik. Aku menatapnya, lama sekali, sampai aku benar-benar yakin kata-kata itu tak ada artinya lagi. Kau tidak menyesal karena menyakitiku, Dimas. Kau menyesal karena akhirnya aku bisa melawan. Ia terdiam. Mungkin saat itu ia baru benar-benar mengerti siapa aku sekarang. Bukan lagi wanita yang ia kendalikan dengan cinta palsu dan janji manis, tapi seseorang yang bangkit dari luka dan menjadikannya senjata. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Karena aku tahu, pertempuran ini sudah berakhir. Dan kali ini, akulah pemenangnya. Di mobil, aku menatap keluar jendela, melihat langit sore yang perlahan berubah jingga. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena uang 2 miliar itu, tapi karena aku akhirnya bisa mengembalikan harga diriku, sesuatu yang tak ternilai oleh angka berapapun. Dan di saat itulah aku sadar, kadang Tuhan membiarkan kita jatuh bukan untuk hancur, tapi untuk belajar berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah keputusan sidang itu, hidupku perlahan kembali tenang. Aku masih menjalankan butikku, tapi kini dengan semangat yang berbeda. Tidak lagi bekerja hanya untuk memenuhi ambisi, tapi untuk membangun kehidupan yang benar-benar milikku sendiri. Setiap sudut butik terasa seperti saksi kebangkitanku, dari luka, pengkhianatan, dan perjuangan yang tak pernah mudah. Dan setiap kali aku melihat cermin, aku menemukan diriku yang baru, lebih kuat, lebih tegas, dan tak lagi mudah goyah. Suatu hari, seorang wanita datang ke butikku. Wajahnya pucat, matanya sembab, aku langsung mengenali tatapan itu. Tatapan seorang istri yang baru saja dikhianati. Dia bercerita dengan suara bergetar, bagaimana suaminya meninggalkannya untuk wanita lain, meninggalkan utang, dan mengancam merebut anak-anaknya. Aku mendengarkan tanpa memotong, karena aku tahu, kadang yang dibutuhkan seorang wanita bukan nasihat, tapi telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Setelah ia selesai menangis, aku hanya berkata pelan, "Kau tidak sendirian. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa tidak berharga." Lalu aku mempekerjakannya di butikku. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu, memberi kesempatan jauh lebih berharga daripada memberi belas kasihan. Sejak saat itu, satu persatu wanita datang padaku dengan kisah serupa. Butikku perlahan berubah, bukan hanya tempat kerja, tapi tempat penyembuhan bagi hati-hati yang pernah terluka. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit yang penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang lama tak kurasakan. Aku teringat kalimat yang dulu pernah kuucapkan pada Dimas, "Kau pikir aku lemah karena mencintaimu." Padahal justru cinta yang membuatku bertahan sejauh ini. Dan kini, aku benar-benar mengerti maknanya. Menjadi istri bukan berarti tunduk. Menjadi istri berarti punya kekuatan untuk berdiri, bahkan ketika semua orang mencoba menjatuhkanmu. Aku tersenyum pelan. Kehidupanku memang tak sempurna, tapi aku bersyukur. Karena dari kehancuran, aku menemukan jati diriku sendiri. Dan dari air mata, aku belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri dulu. Sudah hampir setahun berlalu sejak perceraian itu. Hidupku kini jauh lebih tenang. Aku tak lagi memikirkan tentang balas dendam atau kehilangan. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana terus melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Namun, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, masa lalu ternyata masih mengikutiku diam-diam. Hari itu, aku baru saja menutup butik ketika seseorang mengetuk pintu. Ketika kubuka, tubuhku seketika kaku, di depan mataku, berdiri Dimas. Wajahnya jauh berbeda dari yang dulu. Pucat, kurus, dan terlihat hancur.
Aku hanya diam. Tak ada lagi marah, tak ada lagi cinta. Yang tersisa hanya rasa iba, dan sedikit rasa kasihan yang tak kuinginkan. Rani, suaranya bergetar, aku kehilangan segalanya. Aku cuma ingin minta maaf. Aku menatapnya lama, lalu berkata tenang. Dulu aku memohon agar kau jujur, tapi kau memilih berbohong. Sekarang kau datang membawa maaf, padahal yang kau hancurkan bukan hanya pernikahan, tapi kepercayaanku terhadap cinta. Dimas terdiam. Aku tahu, kata-kataku menohok, tapi aku tak berniat menyakitinya lagi. Karena kini aku sudah belajar, kebal bukan berarti tak terluka, tapi tahu kapan harus berhenti berdarah. Ia berusaha tersenyum, mencoba memohon kesempatan kedua. Namun aku hanya menatapnya dan berkata pelan, Dimas, aku sudah memaafkanmu, tapi bukan untuk kembali. Maaf ini kutujukan agar aku bisa hidup tanpa bayanganmu lagi. Matanya berkaca-kaca, dan mungkin, untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami arti kehilangan yang sesungguhnya. Setelah Dimas pergi, aku duduk di sofa butikku. Sunyi, tapi damai. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya rasa lega, karena aku berhasil menutup bab paling kelam dalam hidupku tanpa dendam. Dan malam itu aku sadar, kadang keadilan bukan tentang membuat orang lain menderita, tapi tentang melihat dirimu sendiri akhirnya bahagia. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa kusadari, 2 tahun telah berlalu sejak hari terakhir aku melihat Dimas. Hidupku kini benar-benar berubah. Butikku berkembang pesat, dan aku mempekerjakan banyak wanita yang dulu datang dengan kisah yang sama sepertiku, patah, dikhianati, tapi berjuang untuk berdiri lagi. Kami tumbuh bersama, saling menguatkan, dan membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan jika kau tahu cara menyembuhkannya. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah baruku. Angin berhembus lembut, menyingkap helai rambutku, membawa aroma bunga Kamboja dari taman depan. Aku menatap langit yang perlahan berubah jingga, dan dalam hati terselip rasa syukur yang begitu besar. Syukur karena semua luka dulu membawaku ke titik ini, titik di mana aku bisa tersenyum tanpa alasan, dan menangis bukan karena lemah, tapi karena bahagia. Kadang Tuhan memang tak langsung memberi keadilan, tapi Ia tahu kapan waktu terbaik untuk memulihkannya. Aku teringat masa-masa ketika aku dulu hampir menyerah. Saat dunia terasa terlalu berat, saat air mata tak berhenti jatuh setiap malam. Tapi, kini, aku mengerti, aku tak pernah benar-benar kalah. Karena dari kehancuran itu, aku menemukan kekuatan yang bahkan tak pernah kusadari ada di dalam diriku. Aku bukan lagi istri yang disakiti, bukan pula wanita yang ditinggalkan. Aku adalah seseorang yang mampu bangkit dan menulis ulang takdirku sendiri. Malam itu, sebelum menutup mata, aku berdoa dengan tenang. Bukan lagi memohon agar seseorang kembali, tapi berterima kasih karena akhirnya aku bisa melepaskan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk pasangan, kadang, ia hadir dalam bentuk penerimaan dan kedamaian di dalam diri. Dan di sanalah kebahagiaan sesungguhnya dimulai. Jadi jika kau bertanya padaku, apakah aku menyesal pernah mencintai Dimas? Tidak, karena dari cintanya aku belajar tentang luka. Dari lukanya aku belajar tentang kekuatan. Dan dari kekuatanku, aku akhirnya menemukan arti sejati dari sebuah kebebasan. Kini aku hidup bukan untuk membalas, tapi untuk menikmati kemenangan paling indah, ketenangan hati. Dan itulah akhir dari kisah seorang wanita yang dikhianati, tapi memilih bangkit dengan elegan. Dari air mata, ia menemukan kekuatan. Dari kehilangan, ia menemukan arti cinta yang sesungguhnya, cinta pada dirinya sendiri. Karena kadang, pembalasan terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan hidup bahagia tanpa mereka yang pernah menyakitimu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap luka yang kamu lalui bukan akhir, tapi awal dari versi dirimu yang lebih kuat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya dari Gemitelling. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena setiap luka punya kisahnya sendiri.